Hai, balik lagi di reading vlog Christine Laksana From Zero to Survive dari buku buatannya Theo Derek. Kita akan bahas kali ini adalah bab 5. Oke. Yuk kita masuk aja langsung. Personal branding menghubungkan diri dengan peluang. Saat ditanya soal personal branding, Theo Derek sering bilang, ini udah bukan lagi soal siapa yang mau, udah kaya, atau siapa yang butuh income tambahan. Si Theodore kasih contoh ya, ada beberapa tokoh besar yang menurut dia berhasil membangun personal branding mereka dengan luar biasa. Contohnya, Bong Chandra, Andrew Susanto, Hermanto Tanoko, Grace Tahir, dan Putri Tanjung. Kalau kita tanya mereka apakah mereka masih butuh income tambahan, rasanya udah nggak relevan ya. Tapi mereka tetap menggarap personal branding dengan serius. Personal branding itu penting banget, terutama kalau kita punya tim dan waktu buat ngembanginnya. Di zaman sekarang, kita dikenal bukan karena kita yang paling hebat, tapi karena kita yang punya online presence dan aktif ngebangun personal branding. Orderan bisa datang bukan karena produk kita paling top. Oh, ini yang dibahas kemarin ya, yang mas di bab 4, gak apa-apa, kita lanjut aja. Karena bisa jadi produk kita ada di urutan ke-7 soal kualitas, tapi karena orang tahu keberadaan brand dan story tentang behind the brand, atau kita, produk atau jasa kita tetap laku. Itu kekuatan personal branding. Personal branding juga bisa membuka banyak peluang, asalkan kita punya value atau sesuatu yang bernilai buat ditawarkan. Orang datang karena tahu kita punya value, jujur aja. Jadi influencer memang duitnya gede, tapi pertanyaannya apakah itu sustain? Bisakah jadi pendapatan long term? Itu yang harus kita pikirin. Soal persepsi bahwa penampilan adalah segalanya, memang realitanya pasti berpengaruh karena ini termasuk dunia entertainment. Tapi banyak yang berhasil mengoptimalkan kemampuan dan kelebihannya tanpa harus punya beauty privilege. Dan kalau memang nggak punya, cari aja kelebihan kita yang lain. Sekarang banyak orang yang naik lewat storytelling, pakai voice over, atau dari tulisannya. Walaupun butuh usaha lebih, tetap bisa berhasil kok. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal suka sama konten kita. Selalu ada aja yang bakal tertarik selama kita konsisten, punya nilai, impact, dan tampil autentik. Itulah kenapa personal branding jadi begitu penting di era sekarang. Selama 2 tahun terakhir, si Theo Derek ini konsisten membangun personal branding dia lewat konten. Dan akhirnya itu jadi bagian dari ekosistem bisnisnya si Theo Derek. Dari situ, si Theo Derek sadar ada 2 hal yang sangat penting dalam personal branding, terutama buat siapapun yang mau berkembang naik ke level selanjutnya atau mempertahankan bisnis mereka dalam jangka panjang. Hal pertama yang menurut dia paling berharga dari personal branding adalah unlocks access. Dengan personal branding yang kuat, kita bisa membuka akses ke banyak hal dari bawah ke atas atau bahkan sebaliknya. Contohnya kalau dia tiba-tiba mau ngundang pembicara untuk sebuah acara, cukup lewat WhatsApp, langsung selesai. Personal branding mempermudah segalanya, dari bisnis, kolaborasi, hingga networking. Bagi orang-orang yang merintis dari nol kayak si Theo Derek, butuh banget akses ke orang-orang yang lebih berpengalaman atau punya sumber daya untuk leverage bisnisnya. Tapi gimana dengan orang-orang yang udah di atas? Mereka tetap butuh personal branding untuk tetap relevan. Ambil contoh seorang triliuner. Bagaimana mereka bisa memastikan bisnis mereka bertahan dari generasi ke generasi? Mereka harus tetap relevan, dan salah satu cara untuk itu adalah dengan membuka akses ke orang-orang yang sedang hot di eranya. Hal kedua yang si Theo Derek temukan dari personal branding adalah intangible asset, yang datang dengan integritas, rekam jejak, dan kepercayaan. Semakin lama kita membangun personal branding yang positif dan konsisten di jalan yang lurus, semakin banyak orang yang percaya sama kita dengan sendirinya akan mendatangkan peluang baru. Ada yang pernah nanya ke Theo Derek, kan perusahaan juga udah punya branding, kenapa kita masih harus bangun personal branding sebagai founder atau pemilik? Jawabannya simpel, persona. Pada akhirnya branding perusahaan dan personal branding itu akan ketemu di satu titik, yang kita sebut persona. Persona ini yang bakal bikin tren kita terhubung langsung dengan audiens.
Bahkan banyak perusahaan besar yang mengandalkan campaign yang melibatkan personal branding, di mana mereka cari orang-orang yang punya persona kuat untuk mewakili brand mereka. Buat Theoderic, personal branding punya peran penting banget, nggak cuma di bisnis tapi juga di kehidupan sehari-hari. Contoh nyata di bisnisnya Theoderic yang fokus di penyewaan ruang buat dijadiin pameran di mall besar dan gedung perkantoran, dulu awalnya susah banget untuk bisa masuk ke mall besar yang sudah terkenal. Misalnya si Theoderic itu punya modal 2 miliar buat bikin pameran di sebuah mall. Belum tentu proposalnya si Theoderic bakal sampai ke GM-nya. Tapi sekarang karena personal branding si Theoderic itu udah dikenal di banyak kalangan, justru GM-GM dari mall-mall besar yang sering mengundang si Theoderic untuk bikin event di tempat mereka. Bahkan ada GM dari salah satu mall di Bandung yang langsung datang nanya kapan si Theoderic bisa bikin pameran di mall mereka. Bandingkan sama dulu yang buat masuk satu mall aja butuh perjuangan keras. Pernah juga ada satu mall, si Theoderic gak usah sebut namanya, pemiliknya nontonin podcastnya si Theoderic. Dan setelah itu, si Theoderic bisa bikin event besar di mall mereka. Dampaknya, revenue perusahaan si Theoderic langsung melonjak beberapa miliar. Keren ya? Jadi personal branding itu bukan cuma soal followers, konten, viral, atau popularitas di media sosial. Ini tentang bagaimana kita membangun kepercayaan, membuka akses, dan menciptakan peluang-peluang baru yang bahkan gak pernah kita bayangin sebelumnya. Membuka personal branding sama dengan membuka pintu rezeki dan kita sebagai manusia bisa share berkat dan menjadi impact ke lebih banyak orang. Oke, nah sekarang gue akan kasih lihat kayak ininya ya. Yang menariknya adalah pada akhirnya branding perusahaan dan personal branding itu akan ketemu di satu titik yang kita sebut persona. Persona ini yang bakal bikin brand kita terhubung langsung dengan audiens. Gue suka karena kadang si Theoderic ini nih setelah kita baca nangkep ada satu bold lagi yang di sini buat kasih lihat. Ini juga menarik nih. Membuka personal branding sama dengan membuka pintu rezeki. Dan kita sebagai manusia bisa share berkat dan menjadi impact ke lebih banyak orang. Oke, that's all buat bukunya tentang bahasan bab 5. Nanti kita akan masuk lagi ke bab 6. See you!